A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idza qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisulatanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatash shimali fahum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida wa tahsabuhum ayqazaw wa hum rukudu wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatash shimal wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid lawil tala'ta 'alaihim lawil laita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum qala qailum minhum
sa'altahum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizkim minhu wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada innahum iyazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wala tuflihu idzan abada wa kadzalika atharna alaihim liya'lamu anna wa'adallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu banu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waliyil ghaffar, wassalatu wassalamu ala nuril anwar wasirir asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adadani amillahi wa ifdali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku, puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sampai hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dalam hidup, diberikan kenikmatan mendengar, diberikan kenikmatan melihat, juga merasakan. Sungguh suatu karunia yang sangat besar. Maka dari itu mari kita sama-sama untuk selalu senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Tak lupa sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi dan semangat pagi. Di hari Senin yang berbahagia ini, Ibu harap kita semua dapat terus menuntut ilmu serta terus menerus belajar untuk kehidupan yang lebih baik. Insya Allah pada kesempatan ini Ibu akan memberikan sedikit tausiah tentang kewajiban menuntut ilmu serta keutamaannya. Sebagaimana yang kita ketahui dalam ta'limut ta'lim, disebutkan bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun perempuan. Nah, dalam hukum syara arti kata wajib itu dikatakan bahwa jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan maka akan mendapat dosa atau siksa, ya. Maka di sini menuntut ilmu itu adalah wajib. Jika tidak menuntut ilmu maka kita sebagai umat muslim akan mendapat dosa, seperti itu, ya. Tetapi di sini di dalam kitab Ta'limut Ta'lim disebutkan i'lam, ketahuilah, bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimat talabu kulli ilmin, bahwa yang fardu atau yang wajib bagi setiap muslim itu bukanlah menuntut segala macam ilmu, bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hali, wajib
bagi seluruhnya adalah tolabul ilmul hal, yaitu menuntut ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu apa sih? Nah, ilmu hal ini adalah yang utamanya adalah ilmu agama. Nah, selain ilmu agama, orang muslim juga wajib mempelajari ilmu yang selalu dibutuhkan pada setiap saat. Contohnya, ketika kita akan melaksanakan sholat itu kan hukumnya wajib ya. Maka kita untuk melaksanakan kewajiban tersebut harus menuntut ilmu tentang sholat ya. Nah, menuntut ilmu tentang sholat sebelumnya nih, dari mulai toharohnya, bersucinya, yang termasuk ke dalam berwudu ya sebelum sholat, terus juga rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat yang membatalkan ketika sholat apa saja, itu termasuk ilmu-ilmu sebelum kita melaksanakan kewajiban sholat. Jadi kita nggak bisa langsung sholat gitu ya. Nah, sebelum kita mencari tahu ilmunya dulu, mencari tahu hukum sholatnya apa, fardu, terus rukun sholatnya apa, terus juga syarat dari sholat tersebut apa gitu ya, syarat sah untuk melakukan sholat apa. Nah, selain itu boleh nggak sih ibu menuntut ilmu lain selain ilmu agama? Boleh ya, malah di kitab Ta'limut Ta'lim ini disebutkan wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'ulahu biqadari ma yuaddi bihil wajibah. Wajib pula mengetahui ilmu-ilmu lain yang menjadi penghantar atau perantara kewajiban ya. Nah, misalnya nih kita hidup di dunia ini kan dengan segala aktivitasnya ya, dengan segala problematikanya gitu ya. Maka ketika kita akan melaksanakan satu aktivitas kayak seperti yang ibu jelaskan nih, menuntut ilmu wajib, kita harus tahu dulu hukum menuntut ilmu itu apa gitu ya. Hukum menuntut ilmu ini wajib, maka kita harus tahu cara-cara menuntut ilmu yang baik gitu ya, akhlak-akhlak dalam menuntut ilmu itu apa, keutamaan ketika kita menuntut ilmu itu apa. Nah, itu juga merupakan merupakan suatu kewajiban gitu ya. Termasuk ketika kalian belajar di sekolah menuntut ilmu seperti matematika, IPA, IPS, itu juga untuk menunjang kehidupan ya, diantaranya untuk menunjang kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, karena di sini banyak juga ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama Islam yang memang ahli juga dalam bidang umum. Nah, ada yang tahu nggak nih siapa aja? Nah, contohnya ada Al-Khawarizmi, itu kan ahli di bidang umumnya matematika gitu ya. Terus ada lagi Al-Kindi, ada yang tahu nggak Al-Kindi di bidang apa? Ada lagi selain Al-Kindi, Ibnu Sina. Ibnu Sina itu di bidang kedokteran. Ada juga Al-Farabi. Al-Farabi itu di bidang politik ya, politik. Nah, itu kan ulama-ulama Islam, tetapi dia juga beliau juga spesialis dalam bidang keumuman gitu ya. Nah, di sini ketika kita tahu bahwa menuntut ilmu itu wajib, kita juga harus mengetahui dulu definisi dari ilmu itu apa sih gitu ya. Nah, ilmu itu kan secara bahasa diambil dari kata alima ya'lamu yang artinya pengetahuan atau mengetahui. Nah, secara istilah ilmu itu adalah pengetahuan tentang hal-hal yang berguna yang tidak membahayakan bagi diri sendiri. Hal-hal yang berguna nih tetapi tidak membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain gitu ya. Nah, tentunya ketika kita akan menuntut ilmu, kita pun harus
tahu dulu nih syarat-syarat menuntut ilmu itu apa saja gitu ya. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas dulu syarat-syarat menuntut ilmu itu adalah satu, niat ya. Seperti yang kita ketahui bahwa innamal a'malu bin niat, segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya ya, karena niat ini menjadi pokok dari segala hal. Maka ketika kita menuntut ilmu, kita harus berniat akan menuntut ilmu, kita harus berniat dulu. Niat menuntut ilmu kita itu untuk apa gitu ya, niatnya baik atau tidak gitu. Nah, karena niat itu merupakan segala sesuatu hal yang wajib yang didasarkan kepada hadis yang tadi ya, innamal a'malu binniat. Di sini niat menuntut ilmu itu harus disertai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nih, kita itu niat di waktu belajar hendaklah niat mencari ridho Allah ya. Jangan hanya untuk mencari kebahagiaan dunia, tetapi kita pun harus mencari atau berniat dalam menuntut ilmu itu dalam berniat dalam menuntut ilmu itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala serta kebahagiaan dunia akhirat gitu ya. Dengan belajar pula hendaklah diniatkan untuk mensyukuri kenikmatan akal dan badan sehat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan gitu ya. Karena kita sudah diberikan akal oleh Allah dan badan kita sehat, maka kita menuntut ilmu itu sebagai ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu juga bisa. Nah, selain niat di sini di dalam kitab Ta'lim Ta'lim juga disebutkan nih, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Tidak akan seseorang itu mendapatkan ilmu pengetahuan kecuali dengan 6 syarat ya. Dengan 6 syarat. Nah, yang pertama ada apa? Zakain, yaitu kecerdasan. Kecerdasan kita kan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan akal. Maka itulah kecerdasan kita ya, dari akal itulah kecerdasan kita muncul, karena setiap orang itu pasti mempunyai kecerdasannya masing-masing. Yang kedua ada hirasin, yaitu kemauan. Maka kita itu harus ada kemauan dalam menuntut ilmu, tidak hanya asal ya udahlah karena wajib menuntut ilmu jadi kita menuntut ilmu secara paksa asal menunaikan kewajiban. Tapi tidak ya, di sini syarat yang kedua adalah kemauan. Nah, yang ketiga wastibarin, yaitu dengan sabar. Ya, ketika kita menuntut ilmu, kita itu harus sabar ya, tidak boleh tergesa-gesa ya atau terburu-buru. Ketika kita belajar sekali kita harus sudah bisa gitu ya, tidak. Tetapi menuntut ilmu itu harus dengan penuh kesabaran, mencoba lagi gitu ya. Kalau misalnya ada suatu hal yang memang contohnya matematika kita nggak bisa nih, kita ketika menuntut ilmu matematika kok susah sekali ya gitu. Nah, maka kita harus sabar, dicoba lagi gitu ya, mempelajarinya. Nah, yang keempat ya wabulughatin, yaitu biaya. Maka ketika mengeluarkan biaya untuk menuntut ilmu itu tidak apa-apa ya, karena di sini merupakan syaratnya kita pun harus mempunyai biaya, baik itu contohnya seperti sekolah di sini kan membayar SPP gitu ya. Nah, itu biaya yang dikeluarkan untuk sekolah itu jangan disangka banyak kok sekolah yang gratis gitu ya. Tetapi kenapa harus bayar gitu sekolah di sini gitu ya. Nah,
ternyata biaya itu adalah sesuatu hal yang disyaratkan di dalam menuntut ilmu. Nah, selanjutnya ada wa irsyadi ustadi, harus disertai dengan bimbingan guru. Kalau belajar tidak ada gurunya, maka itu bisa saja salah ya, baik itu salah pemahaman mungkin ya, atau salah pengaplikasian karena tidak ada gurunya. Maka guru itu di dalam adanya guru ketika kita menuntut ilmu itu adalah wajib gitu ya. Jangan asal nggak apa-apa ada buku ini gitu kita terus baca buku tanpa didampingi oleh guru, maka kedepannya itu bisa mengakibatkan kefatalan gitu ya. Nah, selanjutnya ada watuli zamanin, dibutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi menuntut ilmu itu tidak instan ya. Ketika kita ingin meraih kesuksesan nih, ketika sudah dewasa nanti, kita kan harus menuntut ilmu dari kecil, dari TK dulu, SD, SMP, masuk ke SMA gitu ya, masuk lagi ke kuliah, itu kan hampir 10 tahun, 11 tahun gitu ya mencari ilmu. Nah, makanya tidak bisa mencari ilmu hanya dengan waktu yang singkat gitu ya, seluruhnya menggunakan proses, dan tadi syaratnya dijangka waktu yang lama gitu ya. Nah, seperti ada kata-kata mutiara disebutkan bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat ya. Juga disebutkan nih al ilmu fisyogori kanakshi alas sajari, menuntut ilmu itu di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu gitu ya. Jadi menuntut ilmu itu tadi tidak bisa di waktu yang sebentar atau instan. Nah, ketika sudah kita masuk nih ke syarat-syaratnya tadi, maka tentunya setelah meluruskan syarat-syaratnya tadi, mulai dari niat, terus di kecerdasan, di kemauan kita, di kesabaran gitu ya, terus ada gurunya, serta di waktu yang lama. Setelah kita melalui proses itu, maka akan ada feedback atau ganjaran gitu ya. Nah, di sini masuk ke dalam keutamaan ilmu. Apa sih keutamaan ilmu gitu ya? Nah, di dalam kitab Ta'limun Ta'lim disebutkan ya, keutamaan ilmu itu ada 7 yang kita jelaskan dulu ya. Ilmu itu khusus dimiliki oleh manusia gitu ya. Nah, dalam sesuatu pertingkahan selain ilmu, binatang juga bisa memilikinya. Misalnya nih, keberanian, kekuatan, kebaikan hati ya, atau belas kasih itu binatang juga memiliki. Tetapi ilmu itu hanya dimiliki oleh manusia melalui apa? Melalui akal. Makanya yang diberikan akal itu hanya manusia gitu ya, karena dengan akal yang dimiliki manusia itu dapat menuntut ilmu, berbeda dengan binatang. Kalau binatang diberikan kekuatan, keberanian, sama ya manusia juga diberikan gitu ya. Contohnya ketika binatang diberikan keberanian, binatang yang paling berani, ada yang tahu nggak siapa? Apa ya maksudnya binatang apa? Nah, binatang yang paling berani itu ada musang madu. Coba ya nanti kalian lihat musang madu itu seperti apa sih, atau di sini pernah ada yang melihat musang madu itu seperti apa. Nah, terus binatang yang kuat dan baik hati. Di sini ada
orang utan gitu ya baik hati, atau juga ada kucing ya. Kucing itu juga kan baik hati, maunya lendeh-lendeh gitu eh, di manusianya gitu ya, atau di orang yang memeliharanya kan maunya lendeh-lendeh gitu. Atau juga nah kalau orang utan itu kan kadang ada manusia yang memang dekat sekali berpelukan dengan orang utan gitu ya, itu sudah mempunyai kebaikan hati tertentu gitu ya, sudah mempunyai insting tertentu dengan binatang tersebut. Nah di sini bahkan keutamaan kenapa harus menuntut ilmu itu wajib gitu ya, karena di sini pun Allah mengunggulkan Nabi Adam di atas malaikat, dan bahkan kepada Nabi Adam pula ia diperintahkan agar bersujud menghormati kepadanya gitu ya. Itu dengan ilmu Allah mengunggulkan Nabi Adam di atas malaikat, dan bahkan kepada Nabi Adam pula ia diperintahkan agar sujud menghormati kepadanya. Nah, di sini kita masuk ke yang 7 tadi, keutamaan ilmu itu apa saja sih? Yang pertama ada menuntut ilmu itu sebagai penghias diri ya, ilmu itu sebagai penghias diri. Nah, ilmu sebagai penghias diri itu akan menghiasi diri kita, akan memberikan aura tertentu gitu ya, bahwa orang ini ilmunya banyak gitu ya. Nah maka di situ kita akan dihormati, disegani gitu ya oleh orang lain. Selain itu ilmu juga menjadi bekal kehidupan dari buayan hingga liang lahat nanti nih gitu ya. Ilmu kehidupan dari mulai kita kecil, remaja, dewasa gitu ya, sampai nanti kita sudah tua, sampai nanti kita sudah meninggal, ilmu itu akan terus menjadi bekal bagi kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Nah kita juga akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah kemuliaannya apa? Ada hadis Rasul yang menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga gitu ya. Wa innal malaikata, dan para malaikat seluruhnya, la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilma, meletakkan sayap-sayapnya kepada para menuntut ilmu karena senang dengan yang ia tuntut gitu ya. Sampai para malaikat pun meletakkan sayap-sayapnya di para penuntut ilmu ya, karena beliau itu senang dengan yang ia tuntut gitu ya, yang dituntut yang senang dituntutnya gitu. Nah yang selanjutnya, ilmu itu akan menjadikan orang itu lebih bertakwa gitu ya, lebih mengenal siapa Allah. Juga ilmu itu menjadi sebuah petunjuk gitu ya. Petunjuknya sama tadi, bekal bagi kehidupan, petunjuk bagi kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Yang selanjutnya, ilmu juga menjadi benteng penyelamat nih. Tadi kan dijelaskan bahwa definisi ilmu itu adalah sesuatu pengetahuan untuk hal yang berguna yang tidak membahayakan bagi diri sendiri. Maka ketika ketika ada suatu ilmu tetapi membahayakan, maka itu bukan ilmu ya, sepertinya gitu. Karena di sini ilmu itu bisa menjadi benteng penyelamat baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Dan yang terakhir,
ilmu itu akan menjadikan kita waro, yaitu berhati-hati dalam menjalankan sesuatu, hati-hati terhadap hukumnya misalnya ya, hati-hati terhadap pengaplikasian ilmu tersebut gitu ya. Nah itu adalah keutamaan ilmu. Jadi keutamaan ilmu itu sangat banyak ya, tidak hanya satu gitu. Bahkan di sini ada 7 gitu keutamaan ilmu. Ketika kita sudah mendapatkan feedbacknya, merasakan keutamaan dari menuntut ilmu tersebut, maka kita insya Allah akan menjadi manusia yang sebaik-baiknya, dan para malaikat pun akan senang melihat kita ya. Untuk anak-anak yang belajarnya di rumah gitu ya, ketika kita libur sekolah gitu ya, dengan situasi COVID ini, libur sekolah yang panjang, bukan libur ya, tapi belajar di rumah dengan jangka waktu yang panjang, jangan sampai malas-malasan gitu. Nah mentang-mentang di rumah kayaknya ngerjain tugasnya nanti deh gitu, atau kayaknya nggak akan diperiksa tugasnya gitu ya, padahal kewajibannya tetap ada di diri ananda masing-masing ya. Jadi wajib gitu, walaupun ketika di rumah belajar jarak jauh ya, hindari kerumunan, awas tidak kemana-mana, dan tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang siswa, yaitu menuntut ilmu dan mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah dengan baik. Itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan di tausiah hari ini. Bukan tausiah ya, mungkin pemberian materi gitu ya hari ini. Semoga kalian selalu tetap sehat, stay positif, stay healthy. Jangan lupa juga membaca Qur'annya dan sholat 5 waktu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.